Kisah Karomah Sunan Giri melawan Begawan Sakti dari Gunung Lawu. Simak sampai habis, jangan di-skip. Terima kasih. Kisah ini menceritakan karomah Djoko Samudro atau Ainul Yakin alias Raden yang bisa dikenal dengan Sunan Giri. Bahkan ia juga disebut sebagai Prabu Satma atau Sultan Abdul Fakih. Sunan Giri lahir di Belambangan pertengahan abad ke-15, anak dari Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu. Sunan Giri saat masih kecil dibuang ke laut oleh ibunya atas perintah sang kakek, Prabu Menak Sembuyu. Sunan Giri kecil diselamatkan pelaut saat melintasi Selat Bali. Kemudian ia diserahkan kepada Nyai Gede Pinati, seorang sudagar kaya raya asal Bali. Lalu ia diberi nama Djoko Samudro, atau laki-laki yang ditemukan di laut. Setelah dewasa Sunan Giri dititipkan kepada Sunan Ampel untuk belajar agama. Setelah mengetahui identitas dari Sunan Giri, lalu Sunan Ampel mengirimnya ke Pasai. Lalu bertemu dengan ayahnya Maulana Ishak. Sehingga ia pun mengetahui asal-muasal mengapa dulu ia dibuang. Hingga akhirnya ia menjadi pendakwah usai berkelana di beberapa wilayah. Dalam mengajarkan ilmu Islam, Sunan Giri banyak mendapat tantangan. Namun dengan tekadnya, ia pun berhasil menjadikan orang-orang di Gresik memeluk Islam dengan berbondong-bondong. Keberhasilan Sunan Giri mengislamkan rakyat Belambangan dan Gresik, membuat Begawan Minta Semeru marah dan merasa tersaingi. Dia adalah tokoh sakti mandraguna dari Gunung Lawu saat itu. Begawan Minta Semeru memiliki kesaktian mampu melayang di udara ini, tak memiliki tandingan. Bahkan batu karang pun mampu ia hancurkan hanya sekali pukul. Ia memiliki pengikut yang tersebar di Pulau Jawa. Begawan Minta Semeru juga adalah sosok Brahmana Sakti. Sehingga ia menantang Sunan Giri untuk adu kesaktian. Hingga akhirnya ia mendatangi pesantren untuk menantang Sunan Giri. Sesampainya di tempat Sunan Giri, dengan gegabah Begawan Minta Semeru menantang Wali Songo tersebut. Dia mengeluarkan ilmu kanuraganya dan meminta Sunan Giri berhenti untuk berdakwah. Begawan Minta Semeru mengentakkan kaki hingga berdiri di atas helai daun. Jika Sunan Giri kalah adu kesaktian dengan Begawan Minta Semeru, maka ia harus keluar dari Pulau Jawa. Tapi jika Begawan yang kalah maka, dirinya akan mengikuti ajaran yang disampaikan Sunan Giri. Seketika Begawan Minta Semeru menghilang dari hadapan Sunan Giri dan para santrinya. Dalam hitungan detik ia sudah ada di Gunung Patukangan. Begawan Minta Semeru memasukkan sepasang angsa ke dalam kerangkeng dan memasukkannya ke dalam lubang. Lalu ia kembali di hadapan Sunan Giri dan bertanya apa yang telah ia kerjakan. Sunan Giri pun menjawab bahwa ia telah memasukkan sepasang naga. Namun Minta Semeru mencemooh Sunan Giri. Ia pun meminta Begawan mengambil kerangkeng angsa tersebut namun ditolak. Sehingga Sunan Giri memanajatkan doa dan sekejap mata kerangkeng tersebut sudah di hadapan mereka berdua. Alangkah kagetnya Begawan mengetahui bahwa di dalam kerangkeng itu adalah sepasang naga. Lalu memfitnahnya bahwa ia telah melakukan sihir. Sebab di dalam tempat itu adalah angsa. Maka Sunan Giri memintanya mengambil naga tersebut, jika itu bukan sihir maka dirinya tak akan digigit. Lalu Begawan memasukkan tangannya, dan naga itu tidak menggigitnya. Pada akhirnya Begawan Minta Semeru ia mengakui kehebatan Sunan Giri dan menepati janjinya untuk belajar Islam kepada Sunan Giri. Demikianlah cerita kisah karomah Sunan Giri melawan Begawan Sakti dari Gunung Lawu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu. Terima kasih. Wassalam.